Astagfirullahaladzim. Bagaimana Anda menarasikan kemudian beriman dulu baru berakal? Kalau iman gini. Anda salah, tunggu. Kalau Anda punya iman salah, maka akal Anda akan menjadi akal-akalan untuk membenarkan iman saudara. Itu namanya menipu. Oke. Itu penipuan namanya, Bang. Jadi begini, sebelum saya lanjut gini. Iya. Kalau kami itu beriman tanpa akal. Jadi kalau abang sendiri itu berakal dulu baru beriman, betul? Betul. Betul, oke. Apa itu akal? Definisi akal. Akal itu adalah pikiran, pengetahuan yang bisa dijangkau oleh pemikiran manusia, kan gitu? Betul. 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 Jadi ketika berbicara akal, definisi pengetahuan yang bisa dijangkau manusia, bisakah pemikiran abang menjangkau Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi? Tidak bisa. Bisa. Bisakah? Kenapa tidak? Bisakah? Pertama, sebentar. Bisakah abang menjangkau pikiran abang sampai seperti apa surga dan neraka? Sementara abang sendiri belum pernah mendatangi tempat tersebut. Tidak bisa, Bang. Iya. Jadi Kan gitu. Jadi bisakah abang menjangkau pikiran bahwa itu dimensi beda itu. Sang Pencipta langit dan bumi tidak berbentuk apapun. Itu dimensinya Coba beda. abang bayangkan, saya pakai akal abang. Berarti kalau nggak berbentuk tuh kayak mana gitu? Kan gitu. Oke, baik. Sekarang begini, lawan Anda adalah kitab Anda. Saya kasih lihat ya. Di dalam Timotius 6 nomor 16. Sebelum saya masuk ke Al-Quran. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dalam bahasa Yunaninya adalah Athanasia. Dia yang tidak dapat mati. Maksud tidak Yesus di sini? Gimana? Aduh, parah juga kalau ngajar orang kayak gini, santai kali, Bang. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah yang tidak dapat mati. Masuk nggak Yesus di sini? Kalau secara manusia memang tidak masuk. Karena Kok dia secara mati. manusia? Apa ini? Maksudnya apa ini? Secara manusia maksudnya apa? Ya kan manusia kan seharusnya kan memang harus mati. Nah, terus Yesus mati nggak? Mati dia. Nah, Tuhan nggak dia? Tapi dia kan hidup kembali. Loh, kalau yang hidup kembali itu banyak yang hidup kembali. Ya dia kan Lazarus hidup kembali. Debata hidup kembali. Nah, ini masuk nggak Yesus di sini? Ini kan jelas di sini. Tuh, cobalah kata ini akal coba, akal yang Anda pakai. Ini dikatakan dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Iya. Masuk Yesus di sini enggak? Enggak kan? Iya. Ah, berarti dia bukan mati. Tuhan. Ya karena dia berarti dia bukan Tuhan. Karena dia mati. Ya karena dia maka dia tuh bukan Tuhan. Benar enggak? Justru itulah, Bang. Kalau kita berbicara tentang firman, kalau menurut abang lah dulu ya, kita nggak usah dulu jauh-jauh. Kalau menurut abang firman itu apa? Firman itu kalimah, perkataan, kehendak, ide, keinginan Tuhan, perkataan Tuhan. Ya, dari Sang Pencipta langit dan bumi. Betul sekali, betul. Berarti itu setarakah dengan Sang Pencipta langit dan bumi? Tidak. Kenapa tidak, Bang? Karena itu adalah hal yang keluar dari Tuhan. Ya, yang mengatakan kan Tuhan, berarti sama nggak gitu? Enggak sama. Sama kayak gini, Abang cuma bilang, Noah, bisakah saya bilang ini suara Bang Handi? Kan enggak. Ya, itu suara saya, tapi itu bukan saya. Kenapa? Suara abang ya itu abang lah. Oh tidak. Jadi kalau saya mengatakan gugup, coba. Ya. Kenapa orang-orang yang kemudian melakukan tindakan penistaan agama bukan suaranya aja yang dimasukkan ke sel? Kenapa? Ya karena memang dia langsung berkata, kan gitu. Lah, tadi katanya sama antara suaranya dengan orangnya. Kenapa nggak suaranya aja yang dipenjara? Ya, karena yang mengatakan itu kan orang yang sama. Loh, katanya tadi suara dan saya sama. Ya suara, kamu mendengarkan saya bicara kan? Iya, suaramu aku dengar. Kamu ada nggak pada saat berkata begitu? Nggak ada, tapi suaramu. Ya sudah, ambil suara saya, penjarakan. Iya. Kenapa nggak dilakukan itu?
suara setiap manusia kan itu berbeda, dan yang kita Enggak, kan juga maksudnya tahu gini. yang berkata kan siapa. Jadi kalau berbicara tentang firman, kita nggak mungkin berbicara tentang firman ini bahwa firman itu dari manusia kan gitu. Firman Ribet itu sudah karena Anda pasti. berbicara tanpa akal. Itu masalahnya itu di situ. Saya kalahnya di situ. Kalahnya saya di situ. Anda berbicara itu. modal suara tidak pakai akal. Sementara saya dimensi pernyataan saya kata demi kata itu adalah akal. Ketika kemudian Anda mengatakan bahwa suara adalah kamu sendiri, ketika kemudian ada orang di penjara karena menista agama, semisal MKC, kenapa enggak suaranya aja yang ditangkap, sedangkan polisi tidak ada pada saat kejadian? Kenapa enggak suaranya aja yang ditangkap di penjara? Anda ketawa. Ayo, kita taruhan sekarang. Apakah suara dan MKC dan suara MKC adalah hakikat yang satu? Ayo. Sekarang Anda saatnya untuk berpikir. Sekarang yang berbicara Anda. Saya. Suara yang keluar, Bukan saya. Yang keluar, suara Bukan saya. Anda. Bukan Ini saya. suara siapa yang keluar? Itu suara saya, tapi bukan saya. Coba ya, coba Abang bicara. Suara Oke. siapa yang keluar? Suara saya. Nah itu, Tapi bukan saya. nih, suara saya tapi bukan saya. Oke. Apakah yang keluar dari pantat Anda adalah Anda? Ya, yang keluar dari tempat saya ya adalah Iya, saya tanya. Saya saya. tanya. Ya, itu adalah Anda. saya, Itu adalah Anda. saya. Saya tanya, itu adalah Anda. Ya, saya Bang, gimana saya mau menurunkan diri saya sendiri? Sama ketika Anda tanya, itu suara saya tapi bukan saya. Lidah ini diproduksi oleh Tuhan untuk mengeluarkan individu baru. Pantat Anda juga memproduksi untuk mengeluarkan individu baru dari Anda. Ini makanya fungsinya otak. Ini otak ini dikasih oleh Tuhan untuk kita berpikir. Makanya Yesus mengatakan, kasihi Tuhanmu dengan akal, bukan dengan akal-akalan. Anda masih kita nggak dengan akal-akalan Bang, karena Lalu? kita manusia, ketika manusia menjangkau firman yang diberitakan Tuhan kepada manusia itu udah sangat besar. Kok bisa kayak gitu? Kenapa Karena bisa kayak firman begitu? Tuhan, karena firman Tuhan itu nggak akan terjangkau sama akal Siapa manusia. bilang tidak terjangkau? Siapa bilang? Tidak Yang terjangkau. tidak terjangkau itu adalah wujud. Wujud itu yang tidak terjangkau. Tapi ketika Tuhan berbicara kemudian dan pola yang kita pakai untuk memfilter adalah akal, itu akan terjangkau. Karena semua alam ini itu rahasia Tuhan. Loh, kok rahasia lagi? Ya pasti Bang, karena belum tentu yang disampaikan Tuhan begini jadinya begitu. Belum tentu yang disampaikan Tuhan itu A, menjadi jadinya A. itu menjadi rahasia. Kalau alat yang Tuhan kasih kepada Anda matikan fungsinya. Enggak lah Bang, kita nggak mematikan. Ini aja dulu. Apakah Ya. suara Anda adalah Anda? Itu aja dulu Anda selesaikan. Suara saya itu berasal dari saya. Iya, berasal dari Anda tapi bukan Anda. Ya kalau itu ya pasti bukan Nah, saya. itu ya makanya aku bilang. Namanya suara, tetapi itu Berarti suara firman, saya. berarti firman yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Ayo. Itu bukan, itu kan Nah, itu pribadinya. bukan. Nah, Itu Yesus firman beliau. berarti Yesus bukan Allah. Yesus itu bukan Tuhan karena dia adalah sesuatu yang dilahirkan dari firman Tuhan. Iya Jadi benar. dia adalah makhluk. Kalau di pernyataan di perjanjian baru, ya Yesus sendiri kan sudah berkata, aku adalah utusan, aku adalah orang yang diutus kan gitu. Dari situ sebenarnya sudah jelas, tetapi kami Kristen itu selalu bertekan kepada ya keilahian beliau, keilahian Yesus. Ya, yang bahwasanya manusia biasa tidak akan dapat melakukan hal-hal yang seperti yang dia lakukan. Itu aja, Bang. Simpel aja. Jadi Yesus ini menurut saudara siapa? Manusia atau pencipta atau Tuhan? Kalau secara Alkitab secara keimanan, memang beliau itu adalah, Yesus itu adalah yang diutus Tuhan. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Dah selesai. Untuk menjadi yang diturunkan ke bumi untuk memperbaiki akhlak manusia.
Sehingga akhlaknya menjadi Kristen gitu. Enggak, bukan gitu bang. Oh, kirain akhlaknya hasil dari perbaikan atau ajaran Yesus, lahirlah Kristen. Lucu itu. Yesus tak pernah menyentuh dimensi Kristen sedikit cuman pun. itu aja. Saya naik kemari ke atas hari ini cuman mau ngasih tahu itu aja, bahwasanya kami Kristen tanpa akal pun kami udah beriman gitu. Jadi kalau abang kan harus berakal dulu baru beriman. Karena ateis aja tanpa beriman aja ataupun Bukan itu alasannya sebenarnya. Kami Kristen tanpa akal pun beriman karena agama kami akui memang tak masuk akal. Tak ada orang bisa menjadi Kristen dengan pendalaman agama dengan menggunakan akal, itu mustahil. Nah sekarang masalahnya adalah ketika Anda mengatakan kami beriman tanpa akal, berarti Tuhan Anda itu tidak maha tahu. Gagal Tuhan Anda itu menjadi Tuhan. Karena dia nggak tahu dimensi kemanusiaan. Yang mana manusia ini harusnya menjadi pemimpin di atas muka bumi. Karena faktor akal. Dia bisa menaklukkan apapun di atas muka bumi karena akalnya. Anda ke pasar, memilih baju yang Anda ingin beli, yang Anda gunakan akal. Anda ingin makan, begitu banyak makanan di atas meja, yang Anda pakai milih itu adalah akal. Anda memilih istri, yang Anda pilih, yang Anda gunakan untuk memilih adalah akal. Apapun yang Anda pilih, pasti pakai akal. Tapi giliran memilih agama, akal pensiun. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan, sesungguhnya yang mereka ikuti adalah ajaran nenek moyang mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Al-Quran semakin dikuatkan dengan pernyataan saudara. Kami beragama Kristen karena tidak berakal sebagai sandaran. Nah memang karena kalian itu beragama Kristen karena nenek moyang. makanya tadi saya bilang sama abang, kalau abang gunakan akal abang bisa nggak jangkau surga dan neraka dengan akal abang? Nggak bisa. Sekarang begini Bung, Bisa nggak? Buktikan aja. sabar dulu. Ini hari apa saudara Noah? Iya, saya tahu. Anda mengerti Ini hari apa? saya berpikir. Ya. Iya enggak. Saya tanya, ini hari apa? Iya, hari Rabu. Hari Rabu. Besok hari Kamis. Enggak, hari Jumat, Bang. Nah, kalau kemudian Anda yakin besok hari Kamis, apakah perlu kemudian Anda pembenaran? Oh besok jam 6 begini. Besok jam 7 begini. Besok jam 8 begini. Apakah perlu yang kayak gitu-gitu? Tidak, akal kita itu kemudian disetting oleh Tuhan. Hari ini Rabu, besok Kamis. Itu pasti. Anda mati hari ini, Kamis tetap aja datang besok. Silakan Anda meninggalkan dunia. Tapi Kamis masih untuk orang-orang yang hidup untuk besok. Apakah Anda ingin mengatakan Kamis itu nggak ada? Tunggu dulu. Apakah Anda ingin mengatakan Kamis itu nggak ada karena Anda belum sampai esok? Tidak, itu adalah satu kepastian. Inilah yang dimaksud kerangka berpikir. Jangan Anda mengatakan surga itu tak ada, tidak masuk akal karena tidak ada. Ingat, besok hari Kamis masuk akal atau tidak? Enggak, saya tanya dulu. Besok hari Kamis masuk akal atau tidak? Enggak masuk akal, karena memang sudah dari kita sebelum kita lahir pun hari Kamis sudah ada. Saya tanya, bukan masalah penamaannya, saya tanya, besok itu Anda yakin ada atau tidak? Besok ya pasti ada. Nah, apakah Anda sudah melihat? Ya, tanpa melihat pun saya sudah tahu itu. Itulah surga. Karena saya sudah hidup di dunia. Itulah surga, Bung. Ya, karena Itulah neraka, itulah alam kubur. Sesuatu yang mengantar kita kepada alam tersebut. Sama besok hari Kamis. Anda nggak melihatnya, tapi Anda yakin. Ya. Besok Kenapa Anda yakin? Kamis. Kenapa Anda yakin? Padahal itu Anda tidak tahu. Oke, saya jawab ya. Ya. Kenapa saya yakin? Padahal belum dapat nih waktu besok. Ya. Tapi kenapa Ya. saya yakin ada Ya. hari esok? Kenapa saya yakin ada hari Kamis? Iya. Padahal ini masih Rabu. Karena saya sudah menjalani itu. Hari Kamis besok beda dengan hari Kamis yang lalu, Bung. Betul. Tapi saya terus? sudah menjalani itu setiap hari. Oke, berarti Anda Saya sadar sudah pernah tidak? menjalani. Abang udah pernah nggak menjalani di hidup di surga dan neraka? Belum pernah. Anda pernah menjalani hari esok? Tidak ada manusia yang pernah menjalani hari Oh, esok. bagus. Terus kenapa Anda percaya besok hari Kamis? Karena saya sudah menjalani bahwasanya Kapan hari Anda itu menjalani hari aja. esok? Kapan? Kapan Anda sampai ke hari esok? Kapan?
Anda pernah. Anda belum pernah. Tidak pernah. Lucu ente. Tidak pernah. Nah, terus Tapi kenapa Anda yakin? Hari itu aja. Loh, kok bisa kayak Tidak akan gitu? berubah. Kenapa bisa Anda berpandangan kayak begitu? Ya, Karena hari ini Rabu, minggu depan 7 hari lagi Rabu juga kan? nah, itu belum Anda masuk ke dimensi detik, menit, jamnya. Tapi Anda sudah yakin. Kenapa? Karena itu adalah hal yang dekat kepada saudara. Nah, sekarang surga itu adalah sesuatu yang gaib. Hari Rabu itu adalah sesuatu yang gaib. Hari Kamis itu adalah sesuatu yang gaib. Belum Anda buktikan kebenarannya, bisa jadi malam ini Anda mati. Tapi Anda sudah meyakini itu. Begitulah orang beriman dalam berpikir. Walaupun saya mati, tetapi hari itu akan tetap ada, Bang. Begitulah yang disebut hari kebangkitan. Sesuatu yang ada, mutlak absolut ada. Selayaknya besok ada. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Karena kita digiring pada dimensi ketiadaan. Ya, tapi kan kita udah secara hidup di dunia, secara berpikir secara akal, secara logika, kita sudah tahu kan hari Kamis itu hari keberapa di dalam setiap minggu. Susah karena memang Anda tidak berakal. Jadi ini saya seperti berdialog dengan sapi. Betul. Sekarang saya berdialog dengan seekor sapi nih. Bukan masalah sapi atau apanya, Bang. Saya berdialog dengan sapi, bahkan yang lebih rendah dari sapi. Yang namanya akal itu bisa digunakan berfungsi dengan baik ketika kita bisa menjangkau sesuatu sampai batas akal kita. Oke, sekarang itu namanya akal. Oke, sekarang apakah Anda menjangkau kemudian akal Anda? Bisa Anda menjangkau akal Anda? Saya tidak bisa menjangkau akal saya. Berarti Anda tidak punya akal. Sepakat ya? Saya tidak bisa menjangkau akal saya. Oke, berarti Anda tidak punya akal, betul? Karena kehendak saya bukan kehendak saya, semua kehendak Tuhan, Bang. Itulah hebatnya. Ya. Itulah hebatnya. Jadi kalau Anda sekarang masuk ke kamar, kemudian Anda melakukan coli, itu kehendak siapa? Kok coli siapa dikatain abang ini? Loh, Anda memfitnah Tuhan. Anda memfitnah Tuhan. Anda dikasih pilihan, Anda dikasih akal, Anda dikasih segala sesuatunya oleh Tuhan. Tuhan pula yang Anda tuduh. Enggak, saya tidak menuduh. Ya tadi barusan. Iya. Kalau apa yang saya lakukan hari-hari itu keinginan dari akal dan pikiran saya, tetapi kan kehendak Tuhan kan kepada kita kan berbeda-beda. Kalaupun saya bisa menjangkau akal saya, besok saya mau berenang misalnya. Tapi kalau kehendak Tuhan tidak mengizinkan saya untuk berenang, kan saya tidak akan berenang. Nah, berarti ada dimensi kan di luar kita, bukan? Ada dimensi di luar kita. Iya, ada dimensi di luar kita kan yang ada sesuatu yang ada di luar kita yang kita tidak tahu. Betul? Ada, tetapi nggak bisa sampai ke akal. Sampai ke akal karena kita sudah mendudukkan perkara itu. Ada sesuatu di luar kita yang tidak bisa kemudian kita jangkau. Kita sudah mendudukkan perkara itu. Kita sudah mendudukkan, maka kita